Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 5 Januari 2021, berjudul bahwa Allah mengutus anaknya untuk mati agar kita boleh hidup. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, bahwa Allah mengutus anaknya untuk mati agar kita boleh hidup. Sehubungan dengan kita adalah putra-putri Allah, adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai putra-putri Allah yang telah menerima cinta dan kasih Allah, kita wajib untuk merespon kasih Allah itu dengan sungguh-sungguh dan hikmat untuk membagikannya kepada orang lain dan menyinari jalan mereka. Mereka tidak pernah melupakan bahwa pada waktu mereka menerima cinta dan kasih Allah, mereka berada di bawah kewajiban yang paling sungguh-sungguh dan hikmat untuk membagikannya kepada orang lain. Dengan demikian, mereka boleh memberikan pengaruh kegembiraan yang memberkati semua mereka yang berada dalam jangkauannya, menyinari jalan mereka. Kedua, sebagai putra-putri Allah, kita mesti merespon kasih Allah itu dengan menggunakan kuasa yang diberikannya untuk berpegang pada iman dan pada perkara-perkara yang tidak kelihatan di saat Ia menjadi imam besar dan pembela kita di surga saat ini. Gantinya memikirkan keputusasaan, pikirkanlah kuasa yang bisa engkau tuntut dari nama Kristus. Biarlah imajinasimu berpegang pada perkara-perkara yang tidak kelihatan. Biarlah pemikiran-pemikiranmu diarahkan pada kenyataan kasih Allah yang besar kepadamu. Iman bisa menanggung pencobaan, menolak penggodaan, bertahan dalam kekecewaan. Yesus hidup sebagai pembela kita. Semua yang dijamin oleh pengantaraannya menjadi milik kita. Ketiga, sebagai putra-putri Allah, biarlah kasih Kristus itu selalu mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi semakin lemah lembut dan rendah hati sebagai bentuk respon kita kepada kasih Yesus yang tidak terbatas itu. Kasih Kristus adalah mata rantai keemasan yang mengikat yang terbatas, namun manusia yang percaya dalam Yesus Kristus kepada Allah yang tidak terbatas. Kasih yang dimiliki Tuhan bagi anak-anaknya melewati pengertian. Tidak ada ilmu pengetahuan yang dapat mendefinisikannya atau menerangkannya. Tidak ada hikmat manusia yang dapat mengukur dan mengertinya. Semakin kita merasakan pengaruh kasih ini, kita akan semakin lemah lembut dan rendah hati. Keempat, sebagai putra-putri Allah, kita mesti merespons kasih Allah itu dengan mencari dan memohon pembaruan kasih Allah dan meminta tanda kebaikannya untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita. Engkau boleh jadi tidak puas dengan persediaan sekarang apabila Tuhan mempunyai berkat-berkat surga dan rumah penyimpanan perkara-perkara baik untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Sekarang ini kita membutuhkan lebih banyak kasih karunia, sekarang kita membutuhkan pembaruan kasih Allah dan tanda kebaikannya, dan Ia tidak akan menahan kebaikan dan harta surgawi ini kepada mereka yang benar-benar mencarinya. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.